Dalam kota, ada kan? Terus, coba ya, kita pakai informan, pakai kendaraan, pakai baju kendaraan yang Jumat atau ini kan maksudnya tuh kalau itu kan tinggal diatur di
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, terima kasih sudah berkumpul di acara sosialisasi aplikasi Anissa, aplikasi yang baru kita launching, baru kita pergunakan. Mungkin hari ini lebih tepatnya bukan sosialisasi, lebih ke FGD. Jadi kita membuat forum diskusi. Apabila ada yang perlu kita diskusikan, ya kita buka forum. Nah, untuk memulai acara, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Saya buka acara pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Fawaz. Saya pelaksana MS di seksi MSKI, Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal KPPN Batu Raja. Pada hari ini terdapat narasumber lain, yaitu ada KPPN Batu Raja dari pelaksana PD bernama Dimas Sanjaya. Dan untuk memulai acara, kami berikan kesempatan untuk Bapak Imam, yaitu kepala seksi kami, untuk menyampaikan sepatah dua kata sambutan terkait dengan acara pada pagi hari ini, sekaligus membuka acara. Kepada Pak Imam, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Tes dulu, bisa kedengeran ya suara ya dari sini. Baik. Yang kami hormati rekan-rekan narasumber aplikasi Anissa pada kesempatan pagi hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu undangan perwakilan dari Satker, seluruh Satker lingkup KPPN Batu Raja. Mudah-mudahan bisa hadir nih ya. Sudah ada berapa ini ya? Terima kasih atas kesediaannya memenuhi undangan kami terkait dengan agenda sosialisasi aplikasi Anissa yang kependekan dari analisis mandiri SPM Anda. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini kita bisa kembali bertemu meskipun dalam Zoom. Pada pekan kemarin kita juga sudah melakukan Zoom juga secara hibrid, ada yang datang ke KPPN untuk pelaksanaan EUT Sakti. Dan beberapa hari ini, pada hari Senin ini kembali kita bertemu. Jadi memang agenda-agenda terkait dengan pengelolaan keuangan ini barangkali cukup padat dirasakan ya oleh bapak-bapak, ibu-ibu di Satker pengelola keuangan, sehingga cukup ya mungkin menyita waktu, sehingga kami memberikan apresiasi atas kehadiran Bapak Ibu sekalian pada kesempatan pagi hari ini. Dan hari ini adalah hari Senin, hari pertama ya kita beraktivitas, sudah diundang oleh KPPN untuk Zoom ya. Ya biasanya kami melaksanakan kegiatan seperti ini, biasanya kami cari di hari Selasa seperti itu ya, supaya hari Senin mungkin kami rasa sebagai waktu buat
rekan-rekan di Satker untuk mungkin ada forum-forum koordinasi internal. Namun karena ini terkait dengan penyampaian SPM ke KPPN yang pada pekan kemarin kami sudah menyampaikan surat tentang implementasi aplikasi Anissa yang berkonsekuensi apabila tidak digunakan aplikasi ini, maka SPM Satker bisa dikembalikan. Untuk itu pada kesempatan Senin ini kami istilahnya menyegerakan untuk melaksanakan sosialisasi ini, sehingga apabila ada hal-hal yang kendala-kendala terkait penggunaan aplikasi Anissa ini nanti bisa terkomunikasikan ya, sehingga tidak menghambat pelaksanaan anggaran kita, karena tujuannya adalah untuk meningkatkan pelaksanaan anggaran kita, karena hasil evaluasi dari tahun kemarin itu dari sekitar 11.000 SPM itu ada 800 SPM yang dikembalikan. Jadi ini cukup signifikan jumlahnya, sehingga KPPN merasa perlu untuk membuat semacam tools gitu ya, sederhana sebetulnya, tapi mudah-mudahan ini bisa cukup bermanfaat sehingga bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan SPM yang menyebabkan SPM itu dikembalikan. Karena dengan pengembalian itu tentu akan mengurangi ya kelancaran pelaksanaan kegiatan ya. Jadi itu concern KPPN untuk meningkatkan ya pelaksanaan anggaran kita melalui aplikasi Anissa ini. Mungkin nanti sesuai dengan tugas-tugas KPPN juga akan bisa jadi ada beberapa semacam inovasi seperti itu yang akan dibuat oleh KPPN gitu ya, yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan anggaran. Mungkin bisa disebutkan nanti misalnya terkait dengan marketplace di JP yang sekarang ini kita belum mulai jalan ya di Satker. Mungkin nanti kita akan buat semacam ya inovasi ya untuk monitoring asistensi Satker sehingga implementasi di JP misalnya bisa berjalan. Jadi ini adalah salah satu, mudah-mudahan ini bisa diimplementasikan dengan baik. Ini merupakan stepnya kalau penggunaan Anissa ini nanti untuk mengecek konsep SPM ya, konsep SPM. Jadi nanti sebelum SPM itu ditandatangani ya, maka sudah melalui pengecekan dengan aplikasi Anissa ini. Sehingga ini menjadi alat bantu sebetulnya buat PPSPM ya, sehingga PPSPM tidak sebelum tanda tangan sudah ada semacam checklist gitu ya dari aplikasi ini, sehingga ketika checklist sudah ada maka PPSPM akan lebih mudah atau lebih dapat memastikan yakin bahwa SPM yang disampaikan nanti sudah oke gitu ya. Jadi ini menjadi alat bantu buat PPSPM. Mudah-mudahan tidak ada kendala ya, karena ini juga sebetulnya cukup sederhana aplikasinya dengan Excel. Kemarin kami langsung buat suratnya ya, mohon maaf kami langsung buat suratnya
untuk dilaksanakan aplikasi Anissa ini sebelum adanya sosialisasi gitu ya. Kami sebelumnya merasa sudah pernah ya launching aplikasi Anissa ini, sehingga ini menjadi semacam hutang buat kami untuk bisa mengimplementasikan aplikasi Anissa ini. Dan karena cukup sederhana, saya kira langsung bisa dipakai itu ya dengan berbasis Excel. Nah, tapi kemudian kami merasa perlu ya, karena namanya hal baru, tentu barangkali ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan ya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan terkait penggunaan aplikasi ini, maka kami laksanakan Zoom ini. Dan ini agendanya sih tidak lama ya, kami buat 1 jam gitu ya, bisa selesai gitu, mudah-mudahan supaya tidak menyita waktu Bapak Ibu sekalian. Baik, mungkin dari saya tidak banyak yang disampaikan, hanya itu, dan selanjutnya nanti akan langsung dibawakan oleh 2 narasumber, rekan saya Naufal Fawaz dan Bima Sanjaya. Baik, mungkin untuk secara resmi kegiatan ini kita mulai, saya buka. Baik, demikian 1 patah 2 patah kata dari saya. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas atensi yang diberikan. Mudah-mudahan bisa diikuti ya, meskipun dengan Zoom, acara ini dengan baik. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Imam atas sambutan dan sekaligus membuka acara pada hari ini. Apabila Pak Imam terdapat agenda lain, silakan untuk meninggalkan Zoom. Terima kasih. Mohon diri saya. Ya. Selanjutnya acara akan saya pandu untuk sejam ke depan. Nah, untuk materi pertama adalah overview dan latar belakang dari aplikasi Anissa, dan yang materi kedua yaitu praktik singkat terkait penggunaan aplikasi Anissa. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh pelaksana PD Bima Sanjaya. Kepada Pak Bima dimohon untuk menyampaikan materi. Tes. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kenalkan, nama saya Bima Sanjaya. Mungkin beberapa sudah familiar. Saya sehari-hari proses SPM Bapak Ibu. Apa kesulitan yang biasa Bapak Ibu alami? Nah, di sini saya akan memberi gambaran kepada Bapak Ibu terkait mengapa aplikasi Anissa ini menjadi penting, juga memberi informasi terkait kebijakan SPM di KPPN Batu Raja. Nah, ini untuk penolakan SPM dari periode April sampai dengan Juni. Nah, ini kami ambil beberapa jenis kesalahan
pertama terkait validasi. Validasi ini biasanya tentang gagal validasi ini biasanya kesalahan supplier. Kemudian uraian, lampiran, kemudian terkait SPM GUP, dan juga kesalahan lain-lainnya. Nah, ini validasi ini menyumbang, gagal validasi ini menyumbang paling banyak penolakan ya. Sejumlah 83 dalam 3 bulan ini, 3 penolakan sebanyak 26%. Kemudian untuk uraian ini 81 penolakan, 25%. Lampiran juga lumayan banyak, 76 penolakan, 23%. Kemudian terkait SPM GUP, nah ini jumlahnya 44, 13%, dan yang lainnya ini menyumbang 37 penolakan. Nah, ini yang umum terjadi biasanya kalau untuk gagal validasi ini terdapat kesalahan data supplier. Ini mungkin bisa jadi nama, gelar, rekening, dan lain-lain. Maka akan gagal pada proses validasi. Kemudian supplier ini biasanya belum didaftarkan. Ini sangat umum nih, mungkin Bapak Ibu suka lupa ya bahwa ada pegawai baru nih. Langsung diajukan aja SPM-nya padahal belum terdaftar. Nah, otomatis akan tertolak oleh sistem. Nah, kemudian untuk kesalahan terkait uraian nih, biasanya uraian tidak sesuai dengan format. Nah, ini banyak nih. Ada yang punya inisiatif sendiri buat uraian sendiri gitu. Unik-unik ya. Kemudian kesalahan jumlah penerima, biasanya di dalam lampiran itu kan ada jumlah penerimanya sekian ya, misalnya 8 gitu. Nah, pada uraiannya itu ditulis 7. Mungkin karena sering kopas gitu ya dari yang sebelum-sebelumnya, dan lupa kalau ada penambahan atau pengurangan. Nah, disitulah terjadi kesalahan. Dan pada gaji induk ini lumayan juga, yaitu kesalahan jumlah pegawai dan jumlah jiwa. Dan ini bisa Bapak lihat di GPP, di cetakan halaman depan GPP. Ini sudah jelas mengenai jumlah ini. Jadi seharusnya bisa dicek terus sebelum membuat SPM. Kemudian salah nomor kontrak atau tanggal kontrak. Nah, ini SPM yang Bapak Ibu berikan kepada kami cek detail nomor kontraknya Bapak Ibu, sampai ada stripnya, sampai ada satu huruf pun, misalnya angka 1 diganti dengan huruf I, itu pasti akan tertolak. Dan yang menjadi acuan kami adalah yang Bapak Ibu daftarkan di SPAN, yaitu kontrak yang Bapak Ibu daftarkan pada kami yang sudah masuk ke database kami, itu yang menjadi acuan kami. Jadi kalau ada perbedaan dari itu, maka akan kami tolak. Kemudian salah uraian pekerjaan pada SPM kontraktual. Nah, ini kami sesuaikan juga dengan yang sudah terdaftar di SPAN. Kemudian tidak mencantumkan dasar penagihan atau pembayaran. Misalnya dasarnya apa? Misalnya dasarnya kontrak atau dasarnya kwitansi. Ini biasanya kelupaan mungkin ya, jadi nggak dicantumkan. Kemudian salah dasar penagihan, misalnya perjalanan dinas ditagihkan menggunakan SK gitu. Padahal kan harusnya menggunakan ST atau SPPD. Kemudian pembayaran bertermin menggunakan BSD, padahal masih berjalan, belum selesai. Harusnya kan menggunakan BAPP ya. Nah, kemudian tidak mencantumkan periode pembayaran. Nah, misalnya untuk bayaran tukin bulan apa nggak dicantumkan. Nah, ini sering terjadi. Kemudian SPKL dirapel, jadi lembur tidak boleh dirapel. Jadi per bulan ya Bapak Ibu. Kemudian untuk lampiran ini biasa yang sering nih SSP tidak ada,
terus lampiran-lampiran lain tidak lengkap, terus rekapitulasi juga kadang nggak sesuai. Jadi kalau ada rekapitulasi pastikan tidak ada Rp1 pun selisih dengan nilai SPM. Nah, kemudian yang selanjutnya untuk SPM GUP ini sering jatuh tempo nih, bulan kemarin banyak jatuh tempo, padahal ini akan mengurangi nilai IPA Bapak Ibu ya. Sangat sayangkan sekali kalau pengajuannya lambat. Otomatis kami tolak sebelum ada pemberian surat pemberitahuan bahwa keterlambatan, alasannya juga. Kemudian yang sering juga nih yaitu untuk akun belanja 52 dan 53 digabung dalam satu SPM. Nah, ini secara aturan tidak boleh ya Bapak Ibu. Kemudian SPM GU dibuat banyak, lebih dari satu. Nah, ini kebijakan yang kembali ditertibkan di KPPN bahwa SPM GU hanya boleh dibuat satu saja. Dan penolakan lainnya yang terjadi yaitu salah upload PDF. Nah, ini biasanya Bapak Ibu kan suka ngupload banyak SPM ya. Nah, itu ada SPM yang double upload. Jadi SPM satunya diupload ke SPM satunya. Nah, ini kami tolak. Kemudian SPM tidak ditandatangani dan dicap. Ini juga lumayan sering. Kemudian tidak ada potongan pada SPM, padahal seharusnya ada. Nah, ini juga nggak kalah sering nih, SPM-nya tidak jelas atau tidak terpotong. Biasanya mungkin antara apa ya, antara scannernya sama kertasnya tidak sesuai. Jadi misalnya kertasnya F4 terus scanannya A4 gitu, jadi kepotong. Nah, ini akan mengganggu pengecekan kami Bapak Ibu. Jadi yang lembar yang paling kanan, ujung kanan itu kadang nggak kelihatan angkanya, jadi biasanya kami tolak. Nah, itu tadi penolakan yang terjadi. Nah, ini kebijakan kami terkait ini, yaitu penolakan karena uraian SPM menyumbang cukup banyak angka, maka diperlukan penyederhanaan uraian yang ada pada SPM. Nah, inilah kami buat Anissa ini agar Bapak Ibu mudah nih melihat harusnya seperti apa sih SPM yang akan kami ajukan. Nah, lihat saja Anissa. Gampang, langsung Bapak tahu harus berbuat apa. Kemudian untuk SPM GUP, ini yang dibuat paling banyak satu SPM dalam satu kali pengajuan untuk setiap PPK. Jadi kalau PPK-nya 2 boleh 2 SPM GUP ya. Jadi masing-masing PPK satu untuk setiap jenis belanja. Jadi kalau dia jenis belanjanya ada 2, maka gunakan 2 SPM. Juga kalau misalnya beda RM sama PNBP juga dipisahkan juga. Nah, ini catatan lain terkait penyederhanaan tadi yang Bapak Ibu bisa lihat langsung di aplikasi Anissa. Ini ada highlightnya ini yang mungkin tidak terlalu detail di situ. Nah, pada uraian ini untuk honor yang kegiatannya untuk honor kegiatan tidak mencantumkan nama kegiatan ya. Untuk yang tidak rutin nih, biasanya kayak pengukuran, kalau di BPN tuh mungkin ada suka honor pengukuran segala macam, ini tidak perlu dicantumkan nama kegiatannya, cukup jenis belanja, kemudian SK dan tanggal SK. Karena kami juga bingung kegiatannya, kami nggak terlalu paham, jadi mau ngeceknya juga nggak ngerti. Kemudian untuk honor kegiatan rutin ini masih boleh menggunakan uraian nih, misalnya honor SAI, pengelola keuangan, dan lain-lain itu. Dengan mencantumkan periode pembayarannya, misalnya untuk pembayaran bulan Juni, bulan Mei, dan lain-lain. Dan untuk SPM kontraktual tidak perlu mencantumkan nama kegiatannya juga atau nama proyek. Cukup dengan tadi tuh, mirip semua jadi. Dan untuk SPM perjalanan dinas, jangan menggunakan SK lagi.
gunakan ST atau SPD atau PPD. Nah, mungkin itu dari saya untuk lebih detailnya dan lebih jelasnya penggunaan aplikasi Anissa. Saya serahkan kepada Mas Noval. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian materinya, Pak Bima. Selanjutnya ini kita mencoba untuk mempraktikkan sedikit. Sebenarnya ini sangat sederhana ya, sangat sederhana sekali. Jadi kemungkinan besar santri-santri tidak mengalami kesulitan lah untuk memakai aplikasi ini. Nah, saya izin share screen dulu. Nah, ini ya bentuknya Excel. Yang Bapak Ibu butuhkan di sini adalah Excel minimal Microsoft Office tahun 2010 ya, minimal 2010, tapi lebih baik 2019 karena aplikasi Anissa ini dibuat dan dilakukan uji coba pada Microsoft Excel tahun 2019. Nah, kebanyakan masalah yang diterima oleh Bapak Ibu adalah pada sheet input. Sheet input ini di sini ada jenis SPM. Nah, Bapak Ibu tidak bisa mengklik jenis SPM ini. Nah, itu kenapa? Dikarenakan SPM-nya Excel-nya itu masih zaman dulu ya, Excel zaman dulu. Rata-rata permasalahannya yaitu, Pak, kenapa tidak bisa dipilih jenis SPM-nya? Itu karena biasanya Bapak Ibu masih menggunakan Microsoft Excel tahun 2007. Sekarang kan sudah 2022 ya. Kalau misalnya masih menggunakan Excel 2007 itu berarti sudah ketinggalan zaman 15 tahun. 15 tahun. Jadi diharapkan Bapak Ibu untuk mengupdate ya Microsoft Excel pada personal komputernya atau laptopnya gitu. Nah, yang perlu diisi apa saja di sini ada kode satker ya. Pertama kode satker diisi saja sesuai dengan kode satker masing-masing kan 927. Nah, ini saya contohkan saja ya. Kita ingin membuat misalnya gaji induk gitu ya. SPM gaji induk nomor 52 pada satker sudah dimasukkan, ini langsung nanti masuk ke analisa mandiri ini. Nah, kalau sudah keluar analisa mandiri ini, nanti tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Terdapat ada dua halaman, kiri sama kanan ya. Nah, yang kiri ini adalah bentuk dari kurang lebih dari cetakan saktinya nanti gitu ya, seperti ini dia. Nah, yang di sini kita lihat apa saja. Yang pertama kita lihat ini tanggalnya ya minimal hari ini atau hari kemarin ya. Terus jenis tagihannya itu sudah benar atau belum. Terus di sini ada uraian. Nah, uraian ini disesuaikan Bapak Ibu. Uraian ini yang untuk disesuaikan ke SPM Bapak Ibu. Terus di sini jangan lupa juga
tanda tangan dan capnya ya. Tanda tangan dan cap. Nah, di SPM Bapak Ibu semua dicek bagian-bagian ini, bagian-bagian yang warna kuning ini. Nah, terus untuk checklistnya di sini sudah lengkap ya Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu membuat jenis SPM-nya gaji induk, di sini langsung keluar ya akun dan keterangan SPM-nya. Nah, gaji induk itu 211 dengan keterangan pembayaran gaji rutin bulanan kepada aparatur negara. Tanggal pengajuannya setiap tanggal 1 sampai 15. Nah, jadi di Anissa ini sudah ada keterangan seperti ini. Nah, apa saja yang perlu dikoreksi? Yang pertama ini ada data SPM. Data SPM sudah terisi dengan benar. Apa saja data SPM itu? Komponennya yaitu satu ini nilai dan potongan. Nilai dan potongan ini sudah sesuai. Nilai. Nah, terus yang kedua ada satu SPM untuk satu jenis belanja, 51, 52 atau 53. Itu tadi yang seperti disebutkan banyak kesalahan yang itu digabung, misalnya belanja modal dan belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang itu digabung dalam satu SPM. Nah, itu tidak diperbolehkan. Nah, terus yang ketiga itu akun potongan sudah benar. Akun potongan ini apa saja? Sebenarnya di sini sudah ada beberapa akun potongan yang menjadi sering dipakai dan sering terjadi kesalahan. Nah, di sini ada 425999. Nah, ini biasanya potongan lain-lain yang default. Nah, ini tidak boleh digunakan Bapak Ibu. Jadi 42599 ini bisa diganti dengan kode potongan 51119 atau 425911. Bedanya apa? Kalau yang 5119 ini itu adalah beban pembulatan gaji PNS tahun berjalan ya. Nah, kalau 425911 ini pembulatan yang tahun anggaran yang lalu, misalnya sekarang berarti 2021. Contohnya tahun lalu itu terjadi kenaikan pangkat salah satu pegawai pada tahun 2021 bulan April. Nah, di situ tuh ada pembulatan sebesar 117 gitu ya, 117 rupiah lah. Nah, karena itu terjadi pada tahun anggaran yang lalu, maka kode pembulatannya potongan lain-lainnya yaitu 425911. Lain halnya kalau terjadi kenaikan pangkatnya pada tahun 2022. Kalau misalnya ada pembulatan, kita pakai yang 51119. Nah, ini banyak terjadi kesalahan pada akun potongan yang berikut ini. Termasuk ini ada perbedaan yaitu nilai, padahal dia itu termasuk perubahan dari pegawai yang awalnya struktural menjadi fungsional ya. Misalnya struktural menjadi fungsional. Nah, berarti itu terdapat ada potongan fungsionalnya. Nah, karena misalnya yang di fungsionalnya lebih besar daripada tunjangan struktural, tapi yang dibayarkan adalah tunjangan fungsional. Padahal dia sudah berubah menjadi tunjangan struktural. Nah, ini yang dipakai, akun yang dipakai adalah potongan ini 51124, yaitu belanja tunjangan fungsional PNS. Nah, banyak kesalahan potongan tersebut itu dikira adalah potongan pembulatan, padahal pada lampiran data pegawai itu sudah terlihat jelas ya ada perubahan perubahan awalnya pegawai tersebut fungsional, lalu pada bulan berikutnya dia pindah ke struktural gitu. Nah, akun potongan sudah benar dan sudah ditandatangani PPSPM dan dicap. Nah, ini untuk SPM tadi. Ini kalau sudah kita checklist ya, sudah benar itu di checklist.
di checklist, dilakukan checklist, diklik saja. Nah, terus ini akun dan keterangan, kalau misalnya sudah sesuai juga dengan keinginan SPM tersebut, kita misalnya kita mau buat gaji apa namanya, kekurangan gaji gitu kan, kekurangan gaji, tapi nggak taunya apa namanya, gajinya itu belum pernah dibayarkan sebelumnya. Ada kasus yang seperti ini dia. Jadi ada 8 pegawai, 8 pegawai itu apa namanya, misalnya dia itu naik pangkat pada bulan April ya, naik pangkat pada bulan April. Nah, sedangkan pada bulan Mei itu dibayarkan masih dengan pangkat sebelumnya, berarti terdapat kekurangan kan, kekurangan gaji ya, kekurangan gaji. Nah, itu ada beberapa yang masih menganggap itu tuh termasuk pembayaran gaji induk, padahal itu kan sudah termasuk ke gaji kekurangan gaji ya, pembayaran kekurangan gaji. Nah, itu juga disalahkan gitu ya. Atau seperti ini, pengajuan gaji induk melewati tanggal 1 sampai 15. Itu kan harusnya sudah menjadi gaji susulan. Nah, jadi itu juga tidak diperkenankan menggunakan jenis SPM ini. Kalau misalnya pengajuannya sudah misalnya tanggal 17 atau tanggal 16, itu sudah tidak bisa lagi mengajukan jenis SPM gaji induk itu. Jadi sudah harus dilakukan pembuatan gaji susulan pada minimal tanggal 1 bulan berikutnya pengajuan untuk gaji susulan. Nah, kalau sudah sesuai di checklist juga, terus ini supplier sudah terdaftar ke SPAN. Nah, ini termasuk yang menjadi banyak kesalahan di gagal validasi yang seperti sudah disebutkan tadi, yaitu ini supplier sudah terdaftar ke SPAN atau belum. Itu Bapak Ibu dicek dulu, kan pasti Bapak Ibu tahu juga kan ada pegawai baru atau tidak gitu ya. Nah, ini untuk memfasilitasi itu biar Bapak Ibu itu ingat gitu, kalau misalnya ada pegawai baru atau baru pindah atau baru apa namanya, ibaratnya ya CPNS lah, penerimaan baru gitu ya. Nah, itu tuh jangan lupa di apa namanya, di OTP supplier dulu, dikirim BCSR-nya ke kami gitu ya. Lalu cetakan suppliernya itu bisa dikirim ke kami via email atau via WhatsApp melalui CSO gitu. Jadi dilampirkan, jangan sampai tidak dilampirkan, karena itu juga bisa apa namanya, sebagai dasar kami gitu ya, sebagai dasar kami untuk melakukan apa namanya, pendaftaran supplier baru. Jika sudah sesuai ini bisa di checklist juga. Nah, terus ini yang berikutnya adalah uraian yang dikoreksi. Uraian sudah disebutkan tadi ya oleh Pak Bima, banyak jenis-jenis uraian itu yang tidak sesuai, bisa itu inisiatif dari Satker atau mungkin apa namanya, belajar dari Satker lain yang termasuk rekan gitu ya, teman segala, ataupun apa namanya, atau uraian-uraian SPM yang lalu gitu kan. Nah, jadi mulai sekarang dengan adanya Anissa ini kita membuat keseragaman biar kalau misalnya ada penolakan ya, ada penolakan ketidaksesuaian uraian, nah Bapak Ibu itu bisa protes sekarang. Kalau misalnya ada keseragaman, Pak ini kok uraian kami sudah sesuai dengan Anissa tapi ditolak. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan protes juga. Jadi sebenarnya dasar kami untuk memeriksa SPM Bapak Ibu itu adalah ini. Yang pertama ini jenis belanjanya sudah sesuai apa belum gitu ya, 51 apa 52 53 gitu kan.
Nah, terus jenis pembayarannya apa gitu kan, berupa gaji induk gitu ya, berupa kekurangan gaji apa gitu ya. Terus bulan pembayaran, bulan pembayarannya bulan apa? Kalau misalnya yang berbeda itu cuman ini ya, cuman gaji induk. Kalau gaji induk itu pembayaran untuk bulan berikutnya. Karena memang seperti itu kan, gaji induk itu tanggal 1 udah pasti diterima gitu kan. Nah, sama kalau misalnya honor dan lain-lain itu biasanya bulan ini ya, bulan sekarang gitu, bulan berjalan, atau apabila ada honor yang belum dibayarkan ya itu diperbolehkan gitu kan di bulan-bulan sebelumnya gitu. Yang penting jelas gitu. Kemarin ada kasus seperti ini, ada 2 jenis honor bulanan ya. Honor bulanan eh, satunya itu honor, misalnya honor apa ya kemarin itu ya. Pokoknya satunya itu honor SAI, satunya itu honor pengelola BMN apa kalau nggak salah ya. Nah, terus eh, yang diberikan bulan pembayarannya itu hanya yang honor pengelola BMN-nya saja, yang SAI-nya tidak diberi. Misalnya pembayaran belanja barang berupa honor pengelola pengelola BMN dan pengelola BMN bulan bulan Mei kalau nggak salah, bulan Mei, dan honor pengelola SAI gitu. Nah, tapi bulannya itu nggak ditulis tuh bulan pembayarannya yang pengelola SAI, walaupun yang BMN-nya sudah jelas ya pada bulan Mei, pengelola BMN-nya pada bulan Mei. Apabila yang SAI-nya tidak tercantum bulan pembayarannya, itu maka SPM-nya akan ditolak juga. Itu. Nah, terus di sini dasar pembayaran dan tanggal sudah tercantum. Apa ini dasar pembayaran? Itu SK, ST, SPPD itu. Nah, itu jangan salah. Kayak tadi kan kalau misalnya perjalanan dinas, ya itu jangan pakai SK gitu, tapi pakai ST dan SPPD atau SPPD gitu kan. Nah, terus di sini ada jumlah pegawai dan jiwa sudah sama dengan lampiran. Nah, ini untuk khusus yang gaji ya. Kalau misalnya gaji atau honor bulanan atau yang LS banyak penerima lah ya. LS banyak penerima itu biasanya menyantumkan jumlah pegawai minimal ya. Kalau untuk gaji ada jiwanya. Nah, itu harus benar dengan yang direkap. Itu direkap itu harus harus sama gitu ya. Nah, yang sering ditemukan itu antara rekap dan jumlah pegawai dan rekap itu tuh berbeda gitu di uraiannya 3, nggak taunya di rekapnya ada 4 gitu. Nah, itu terjadi ya mungkin karena berdasarkan copy paste dari yang sebelumnya ya, SPM sebelumnya lupa mengganti. Nah, terus ini yang terakhir adalah lampiran dokumen. Nah, lampiran dokumennya ini ya ini ada SPM-nya, ada lampiran daftar rekening penerima, ada daftar perubahan data pegawai yang sudah ditandatangani PSPM, halaman depan cetakan GPP, rekapitulasi daftar perhitungan gaji, ada SSP. Nah, ini setiap SPM nanti akan berbeda lampiran ini munculnya sesuai dengan jenis SPM-nya. Nah, ini Bapak Ibu, apabila ada satu saja yang kurang lampiran ini, maka kami bisa melakukan penolakan gitu. Jadi lampiran ini harus ada minimal, boleh lebih tapi tidak boleh dikurangi. Ini minimal. Misalnya Bapak Ibu ada kayak di Kemenak kalau nggak salah itu untuk pembayaran gaji PPN susulan tetap harus pakai SPTJM itu. Nah, itu ya nggak apa-apa gitu. Walaupun kalau kami SPTJM itu hanya untuk PPN induk gitu kan. Nah, jadi ya itu tidak tidak apa-apa kalau misalnya lampiran ini lebih gitu ya.
tapi kami hanya memeriksa yang tercantum pada Anissa ini. Nah, untuk lampiran-lampiran ini sekali lagi disesuaikan, harus sama jumlah pengeluaran sama potongan ini dengan lampiran. Khususnya rekap ya, rekapitulasi. Jika sudah sesuai, checklist juga. Bukan checklist. Nah, lalu ini ada keterangan cetak halaman 3 ya, dicetak, di print halaman 3-nya ya, halaman 3. Nah, itu nanti langsung keluar cetakannya. Nah, ini untuk dilampirkan ke apa namanya? Dilampirkan ke SPM Bapak Ibu. Jadi ini untuk dilampirkan gitu. Nah, nanti akan muncul juga ya di sini harus ditandatangani basah dan dicap ya oleh PPSPM ya. PPSPM ya, di sini. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu untuk penggunaan Anissa ini. Ya cukup sederhana, sekali lagi ini cukup sederhana tapi detail. Sederhana tapi detail. Jadi sekali lagi kami informasikan kalau kami itu memeriksa SPM itu berdasarkan ini. Jadi apabila terjadi penolakan, itu pasti ada yang tidak sesuai dengan tahapan-tahapan ini gitu, yang ada di checklist di Anissa ini. Ya, Anissa kan judulnya analisa mandiri SPM Anda. Jadi kita ada double check lah. Dari satkernya itu ada dasar untuk pengecekan dan kami juga ada dasar untuk pengecekan. Jadi kalau misalnya ada penolakan ya itu pasti berdasarkan hal-hal yang ada di sini. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Nah, karena ini kita sifatnya sifatnya ini seperti yang saya sampaikan di awal tadi, sifatnya adalah FGD ya, biar kita saling diskusi karena namanya baru pasti ada beberapa yang tidak sesuai. Nah, di sini kami ingin mendengar juga gitu, setelah beberapa hari Bapak Ibu menggunakan aplikasi ini, apakah ada yang tidak sesuai atau kesulitan, nah agar bisa kami perbaiki gitu kan. Namanya masih baru pasti selalu akan ada update ya. Nah, mungkin itu aja dari saya. Oh iya, saya saya sampaikan lagi untuk update-nya, Bapak Ibu dimohon untuk setiap pagi itu bisa mendownload ulang ya aplikasi Anissa ini, mendownload ulang melalui link yang sudah dibagikan pada grup, atau nanti kalau misalnya ada update mungkin saya akan selalu sampaikan juga sih di grup ya. Kalau ada update diharapkan Bapak Ibu untuk mendownload ulang, mengunduh ulang Anissa ini pada link yang sudah disediakan. Untuk hari ini ada update ya tadi pagi, tapi saya lupa untuk menyampaikan di grup. Jadi Bapak, update-nya terkait dengan gaji terusan. Gaji terusan sebelumnya itu tidak ada di Anissa ini, tapi sudah ditambahkan. Mungkin itu aja dari saya. Apabila Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan atau bertanya, bisa disampaikan melalui forum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya sesi tanya jawab. Bapak Ibu apabila ada yang ingin bertanya atau masih bingung atau apapun bisa ditanyakan melalui kolom chat atau
Bagaimana Bapak Ibu? Udah pada ngerti semua. Sepertinya udah pada ngerti semua ya, karena memang aplikasinya ini. Mas Ades, ada yang mau ditanyain Mas Ades? Ya. Sementara cukup, Pak. Oke, siap. Sepertinya tidak ada yang perlu ditanyakan ya. Udah pada ngerti ya? Kalau misalnya sudah tidak ada yang ditanyakan ya, berarti tidak ada yang perlu kita diskusikan. Kami anggap sudah jelas ya, sudah jelas. Kalau mungkin nanti kepikiran pertanyaannya setelah acara ini bisa ditanyakan langsung ke CSO kami. Ya, Mas Nopal. Ya. Standby. Sudah. Sepertinya kita tunggu sampai 11.10 ya. 11.10, apabila tidak ada yang ingin bertanya atau yang perlu kami sesuaikan, ya kami cukupkan. Oh ya, Bapak Ibu mengingatkan lagi, ini di grup udah saya share ya, share terkait kontak person ya, data kontak Bapak Ibu. Mohon untuk diisi karena banyak sekali nomor-nomor yang masuk ke kami tapi itu tidak terdaftar pada kontak person, pendataan kontak person yang di awal tahun ya, dilakukan awal tahun. Mungkin ada pergantian ataupun apa gitu ya, kayak di sini kan Mas Indra ya, Mas Indra ini kan waktu itu masih ini ya operator, sekarang udah jadi bendahara ya, mungkin bisa diupdate itu ya, seperti itu. Untuk yang lain juga apabila ada termasuk penggantian KPA atau PPK atau PPSPM gitu ya, karena di Sakti itu walaupun saya saya punya nomor yang ada di Sakti itu, tapi nomornya kayaknya nggak semuanya yang ini ya, nggak semuanya pemilik pemilik aslinya gitu ya, gitu. Saya pernah mengirim ngechat tapi dibalasnya ini ini siapa ya, dia tidak tahu saya siapa gitu, padahal saya sudah memperkenalkan diri saya dari KPPN. Ini ada pertanyaan dari Bapak Purwanto ya, kami ada honor yang triwulan sama semesteran, apa untuk jenis SPM-nya di Anissa bisa pakai SPM banyak penerima bulanan? Uraiannya boleh dijelaskan ya Mas. Terus untuk nama penandatanganan SPM kami itu penandatanganan SPM BPS itu. Coba kita cek ya. Nah,
215. Kalau untuk honor yang triwulan sama semesteran, mungkin ini Pak Bima Pak saya. Iya. Oh iya. Nanyanya hanya di Untuk jenis SPM-nya, SPM banyak penerima ya. Cuma kalau untuk kegiatannya nggak usah, mungkin dijelaskan saja untuk apa bulan apa sampai apa gitu, misalnya di bulan 1 gitu. Sisanya sama, misalnya ada SK-nya, tanggal SK. Seperti itu. jadi intinya bisa ya. Apa untuk jenis SPM di Indonesia bisa dipakai dengan SPM banyak penerima? Ya bisa. Yang penting itu tadi ada penjelasannya gitu. Berarti kan itu honornya itu termasuk honor rutin juga ya, honor rutin gitu kan. Nah itu bisa dicantumkan gitu di pembayaran ya. Terus LS banyak penerima yang honorarium non bulanan bisa, honorarium bulanan bisa. Tapi itu lebih masuk ke non bulanan sih. Masuk ke yang ini aja, honorarium non bulanan, formatnya seperti ini ya. Pembayaran belanja barang sesuai SK nomor tanggal gitu ya. Ya, siap. Terima kasih Mas. Saya belum update manisannya jadi masih. Ya silakan Bapak Ibu untuk update ya, tadi pagi ini sudah ada update ya. Saya belum sempat menyampaikan. Tapi ini sudah benar ya, izin Pak Purwanto sudah benar, Bapak Agus Sutopo ya bendaharanya. Sudah ya, siap. Ada yang ingin bertanya lagi? Masuk ya. Eh, ingin mengingatkan ya, untuk di sini ada Kemenak Okus Selatan ya. Ada ya, Kemenak Okus Selatan. Hari ini ada GUP Jatuh Tempo ya. Yang 440506, mohon untuk di Jatuh Tempo. Ya. Ya, sudah. Sudah diupload, Pak. oh sudah diupload ya. Ya. Terima kasih Bu Vika. Ya, Pak. Sudah ya. Apabila sudah ada yang apa tadi sudah tidak ada yang perlu didiskusikan, kita bisa akhiri kesempatan pada hari ini. Bapak Ibu dimohon untuk menghidupkan videonya sebentar ya. Videonya sebentar untuk kami lakukan dokumentasi. Izin sebentar. Kita dokumentasi. Mohon izin Bapak Ibu yang belum menghidupkan kamera, mohon untuk dihidupkan sebentar. Bu Amaidah, Kejari Oku Selatan, KPI Oku Timur. Ferdinand, Pak Ferdinand sangat hitam. Nah,
Maaf. Siapa? Ya. Operator man 1. Ya. Di sini ya Bapak Ibu, kita lakukan foto 1, menghadap kamera 1, 2, 3. Bentar. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini dapat diterima Bapak Ibu, dan kedepannya kita menjadi lebih baik lagi. Apabila ada pertanyaan yang belum sempat disampaikan pada kesempatan pada hari ini atau dalam waktu berjalan terdapat pertanyaan, Bapak Ibu bisa menyampaikannya ke kami, khususnya saya yang ada di grup itu namanya pelayanan MSKI ya. Nah itu saya adminnya. Apabila ada yang bertanya bisa langsung chat di situ, nanti akan saya balas ya, akan saya jawab pertanyaannya apabila dapat saya jawab langsung. Nah, terima kasih sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Kami harap Bapak Ibu sudah dapat membuat SPM-nya dengan benar, tidak lagi ada kesalahan ya, tidak ada penolakan lagi dari kami gitu ya. Terima kasih. Bagaimana Pak Bima, apakah cukup ya? Terima kasih sekali lagi kami sampaikan. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat ya Bapak Ades ya. Udah jadi bapak-bapak sekarang ya. Kami izin end meeting.